Hai semuanya, kembali lagi di channel Liza Zakia. Di video kali ini aku mau bikin minuman yang seger banget. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan takjil Ramadan karena rasanya juga enak dan seger banget. Ini isiannya banyak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Dan sebelum ke proses selanjutnya, boleh nih ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Pertama-tama kita akan bikin kelapa muda kawinnya. Ada 7 sendok makan gula pasir, lalu masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa muda dan 1 bungkus santan instan. Di sini aku pakai Nutrijel kelapanya yang ukuran besar ya. Lalu kita tambahkan 1 liter air putih. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita pindahkan ke wadah dan biarkan sampai set. Kemudian di sini aku udah punya 1 buah alpukat mentega. Ini ukurannya lumayan besar ya, jadi aku gunakan 1 buah aja. Ini udah cukup ya teman-teman. Nah, ini nantinya akan aku buka kulitnya dan aku potong-potong kecil dadu ya teman-teman. Ini alpukatnya bagus banget dalamnya, kayak gini, bagus banget ya teman-teman. Lanjut bikin kuahnya. Ada 8 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena dan 1/4 sendok teh garam. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah teraduk rata, tercampur rata, kita tambahkan air kurang lebih sebanyak 600 ml ya teman-teman. Kemudian masukkan juga susu evaporasi 1 kaleng. Di sini aku pakai yang merek FN. Sebelumnya aku udah pakai merek yang lain, tapi merek FN ini rasanya lebih enak. Kemudian ini kita akan masak sampai kuahnya agak kental atau sampai panas ya teman-teman. Ini sambil kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian setelah panas seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kuahnya boleh dikoreksi rasa dulu. Ini sih udah pas ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan kita diamkan sampai dingin. Selanjutnya di sini aku udah punya bahan-bahan untuk pelengkapnya ya teman-teman. Ini sebagian besar, nggak ke record semua ya karena aku udah bikin sebelumnya. Nah, di sini ada 1 sendok makan biji selasi yang udah aku rendam dengan air hangat. Lalu ada 8 buah nangka aku potong dadu kecil. Lalu ada 80 gram sagu mutiara, ini udah aku masak, dan 1 buah alpukat mentega yang tadi. Kemudian ada jeli kelapa muda yang tadi udah kita buat juga, dan jeli cincau. Kemudian ini ada kuah susunya yang tadi udah dingin ya teman-teman. Lalu di sini juga ada gelas cup. Ini ukurannya aku lupa, nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian kita langsung aja kita isi dengan es batu secukupnya, lalu tambahkan dengan sagu mutiara. Lalu lanjut kita masukkan juga cincau hitamnya. Ini untuk bahan-bahan cincau hitamnya nanti aku tuliskan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Aku nggak record untuk proses masaknya. Kemudian ini jeli kelapa ya. Ini yang sebagiannya, sisanya aku potong dadu seperti ini. Lalu juga buah nangkanya separuhnya aku potong agak panjang seperti ini ya teman-teman. Ini kita kasih secukupnya aja. Kemudian kalau nangkanya udah masuk, kita masukkan lagi jeli kelapa yang diserut seperti ini. Kita masukkan juga secukupnya aja. Kemudian di sini aku tambahkan dengan alpukat yang sudah aku potong dadu kecil-kecil. Ini kita masukkan alpukatnya di bagian atasnya aja ya teman-teman. Kita kasih secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan juga buah nangka yang sudah dipotong dadu seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan biji selasi yang tadi udah kita rendam dengan air hangat. Dan kita kasih juga sedikit sagu mutiaranya biar tampilannya lebih cantik.
Dan yang terakhir kita kasih kuah creamer atau kuah susunya. Ini kuah susunya mantul banget ya teman-teman, rasanya enak dan bikin nagih banget. Nah ini kita tuangkan sampai full ya teman-teman. Nah segini aja udah cukup. Kemudian terakhir kita tambahkan dengan susu kental manis. Nah ini udah selesai, tinggal kita sajikan atau kita kasih ke pelanggan ya. Ini menarik banget. Nah ini ada sisanya ya teman-teman, jadi kurang lebih totalnya ada 15 gelas cup seperti ini. Ini aku nggak bikin semua, jadi separuhnya aku taruh di baskom. Untuk harga jualnya bisa dijual 10 ribuan per gelas aja teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman pakai. Ini rasanya seriusan enak banget, dijual di bulan puasa nanti insya Allah bakalan laris manis ya teman-teman. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai. Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin ide jualan takjil Ramadan. Dari tampilannya ini sangat menggoda banget gak sih teman-teman? Tinggal ditambahin dengan es batu aja, ini enak banget, mantep banget. Untuk cara buatnya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama panaskan kukusan, kemudian masukkan 8 buah pisang uli. Ini pisang uli aku ukurannya agak kecil ya, kalau ukurannya lebih besar boleh dikurangi. Kemudian setelah matang, ini pisangnya langsung diangkat. Kemudian kita diamkan sampai dingin baru bisa dikupas ya. Selanjutnya membuat kulit pisang, ada 125 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, masukkan 600 ml air putih. Kalau teman-teman mau pakai santan juga boleh. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Pertama-tama aku masukkan airnya secara bertahap ya, biar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau dirasa sudah tercampur rata, boleh masukkan sisa airnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Kemudian di sini aku tambahkan pewarna makanan hijau tua dan coklat. Kalau teman-teman ada pasta pandan juga boleh, kebetulan aku stoknya lagi kosong, lagi habis di rumah. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai mencapai tingkat warna yang kita inginkan. Nah, di sini kayaknya kurang hijau, jadi aku tambahkan lagi ya. Selanjutnya di sini kita akan pindahkan ke dalam loyang. Kita akan kukus ya teman-teman. Jadi di sini kita prosesnya cuman 1 kali kukus aja. Nah, di sini aku udah siapkan langsung atau kukusan yang sudah dipanaskan. Di sini kita akan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit ini udah cukup ya, ini udah matang, udah keras seperti ini. Lalu kita angkat, kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kita hancurkan karena nanti kita akan bentuk di pisang hijaunya menjadi kulit. Kalau si adonannya ini terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan kembali margarin cairnya ya. Nah, selanjutnya di sini aku udah siapkan plastik. Lalu kita masukkan adonan si kulit pisangnya ya. Kita masukkan secukupnya aja ya teman-teman. Nah, di sini karena agak kering, jadi aku tekan-tekan dulu seperti ini ya, biar padat ya teman-teman. Kemudian kita bisa gilas dengan rolling pin atau bisa juga dengan gelas kalau teman-teman nggak ada rolling pin. Nah, ini aku padatkan kembali ya teman-teman, biar pas digilas ini hasilnya lebih bagus. Kemudian kita gilas lagi. Nah, ini hasilnya udah lebih bagus ya teman-teman.
Kemudian kita masukkan si pisang yang tadi udah kita kukus, lalu kita bentuk sampai rapi dan padat. Prosesnya ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya si kulitnya benar-benar padat dan menempel ke pisangnya. Jadinya hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini cantik dan mulus banget. Di proses ini udah kita nggak usah kukus lagi ya. Nah ini dia hasilnya, cantik dan mulus banget ya teman-teman. Ini udah jadi semuanya, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya membuat bubur sumsum. Pertama-tama masukkan 50 gram tepung beras, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam dan 600 ml santan. Di sini aku pakai dari 65 ml santan yang aku tambahkan air, jadi totalnya 600 ml. Nah, kemudian aku aduk-aduk dulu. Setelah tercampur rata baru kita nyalakan api kompornya. Di proses ini jangan ditinggal-tinggal ya, karena cepet banget untuk mengental. Nah di sini udah mengental, kita kecilkan api kompornya, langsung kita aduk-aduk terus sampai si bubur sumsumnya ini lembut dan mengkilat ya. Nah di sini udah kelihatan bubur sumsumnya udah lembut dan sudah mengkilat ya. Matikan api kompor, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya di sini sudah ada bahan pelengkap juga. Ada susu kental manis, ada agar-agar merah, dan ada sirup pisang Ambon. Untuk agar-agarnya ini dibikin biasa aja ya teman-teman, seperti yang ada di kemasannya. Kemudian ini kita akan plating, kita potong dulu si pisang hijaunya. Kalau teman-teman nggak mau potong sampai terputus juga nggak apa-apa ya, disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Nah kemudian kita kasih isian bubur sumsum dan kita tata si pisang hijaunya seperti ini, dan kita tambahkan potongan agar-agar merah. Di sini aja udah cantik dan menarik banget ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan sirup rasa pisang Ambon secukupnya aja. Lalu aku juga tambahkan susu kental manis putih. Nah ini udah jadi. Kalau mau dimakan tinggal ditambahkan dengan es batu aja. Atau untuk jualan kita tutup dan kemas seperti ini. Ini enak banget dan rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai.